Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Saung PRW untuk melanjutkan kajian kita. Mohon maaf sebelumnya karena kajian kita sempat terhenti untuk beberapa bulan lamanya karena ada gangguan teknis lah dari kami. Namun mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi dan insya Allah bisa berjalan lancar. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian surat Ali Imran ya, yang dulu sudah kita bahas sampai ayat 29. Insya Allah pada perjumpaan kali ini ayat 30 sampai 37 ya, dengan tema menunda pemilu. Hadirin sekalian, ini apakah ada kaitannya dengan politik apa tidak kan gitu ya? Atau misalnya apakah ini berkaitan dengan situasi yang terjadi? Ini saya tidak menghubungkan dengan hal itu, tapi kita yakin bahwa Al-Quran ini kan memang sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai petunjuk bagi orang beriman, dan ini berlaku sepanjang zaman. Dulu ketika diturunkan juga berlaku, saat ini juga berlaku, dan insya Allah juga terus akan berlaku sampai sepanjang zaman nantinya ya. Jadi masih akan terus berlaku sampai akhir nanti. Hadirin sekalian, maka ketika ada kajian soal surat Ali Imran ayat 30 ini, apakah nanti kaitannya dengan pemilu dan seterusnya ya nanti akan kita bahas lah ya. Namun mohon bersabar Anda untuk bisa mengikuti sampai selesai agar tidak gagal paham lah kan gitu ya. Kemudian barangkali untuk sesi kali ini karena banyak masukan berkaitan dengan kajian bahasa, barangkali ya mungkin bagi mereka yang tidak menyukai atau tidak kurang memahami, ini menjadi sesuatu yang menjemukkan ya. Mungkin untuk perjumpaan kali ini kajian bahasanya nggak terlalu panjang lebar lah kan gitu ya. Kita persingkat saja, kecuali nanti Anda ingin mendalami khusus secara teori bahasanya ya. Ya tentu harus ada pembelajaran khusus ya, mungkin bisa online, bisa offline. Hadirin sekalian, mari kita ikuti kajian surat Ali Imran ayat 30 sampai 37 ya. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya, nanti akan kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan maknanya. Tema kali ini surat Ali Imran ayat 30 sampai 37 adalah temanya menunda pemilu ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Anda bisa menyimak atau mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul atiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Zuriatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim. Iz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wadu'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah
Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kita cermati dulu ya bahasanya. Pertama, yauma. Yauma atau yauman ya. Ini berbicara soal periode, soal waktu ya. Kemudian tajidu kullu nafsin. Di sini tajidu fi'il mudhari, kullu nafsin itu menjadi fa'ilnya. Kullun ya, karena dia idhofah jadi kullu nafsin. Ini dia ma'ruf ya. Apa ma'ruf? Marfu maksudnya ya. Karena dia marfu dia menjadi fa'il dari fi'il mudhari ini. Kemudian ma ini menjadi isim mausul dan ini menjadi maf'ul bih ya. Maf'ul dari tajidu. Maknya isim mausul dilanjut dengan amilat. Jadi ma amilat min khairin ya. Ma amilat min khairin. Amilat ini fi'il madi, domirnya hiya. Hiyanya kemana? Hiyanya kepada kullu nafsin. Kemudian muhdara ya. Muhdara ini itu menjadi maf'ul yang kedua. Kemudian wama amilat. Ya, jadi tadi ada ma amilat yang pertama, ini ada atofnya, jadi ada amilat yang kedua. Wama amilat min su'in. Kalau tadi ma amilat min khairin, yang kedua ma amilat min su'in. Muhdaron juga sebetulnya, cuman muhdaronnya nggak usah disebutkan lagi. Kemudian tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baidah. Tawaddu ini fi'il mudhari ya. Domir hiya, hiyanya kemana? Kemana? Hiyanya adalah ke kullu nafsin ya. Karena kullu nafsin itu digolongkan kepada mu'annas ya. Kemudian lau ini apa namanya? Huruf ya. Nah, anna bainaha wa bainahu. Anna ini huruf juga ya, huruf anna. Bainaha wa bainahu ini menjadi bainaha ini idhofah, bainahu juga idhofah ya. Nah, ini menjadi khobar apa namanya? Amadan baidan jadi isim ana ya, bainaha wa bainahunya ini idhofah ya. Nah, kemudian wa yuhazzirukumullahu nafsahu. Ini hazzara yuhazziru ya. Yuhazziru kumnya ini maf'ul ya. Allahunya menjadi fa'il. Jadi fi'il mudhari'nya yuhazziru. Kemudian nafsahunya juga ini menjadi maf'ul ya, maf'ul yang kedua. Kemudian wallahu raufun bil ibad. Ini jumlah ismiyah ya. Allahunya menjadi mubtada, raufun bil ibad menjadi khobar. Kemudian kul, ini fi'il amr ya, berarti fi'il amr itu fi'il untuk memerintah. Berarti yang kena perintah siapa? Anta ya. Jadi ini fa'ilnya anta. Kemudian maf'ulnya adalah isi kalimatnya ya, atau kalau kul itu berarti isi perkataannya yang diajarkan. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu ya. Jadi ini menjadi maf'ulnya. Nah, maf'ulnya karena ini maf'ul dari perkataan maka dia menjadi sebuah kalimat ya. In itu huruf syarat, syaratnya adalah kuntum tuhibbunallaha, kemudian jawab syaratnya adalah fattabi'uni ya. Nah, ini kuntum ya, ini ada isim kana dan ada khobar kana ya. Isim kananya adalah antum, kemudian khobar kananya tuhibbunallaha. Nah, khobar kananya di sini terdiri dari fi'il mudhari ya. Nah, ini tuhibuna, berarti ini domirnya antum ya. Antum tuhibuna, Allah hanya maf'ul. Nah, kemudian fattabi'uni, jawab syaratnya fattabi'uni. Ini Ini fi'il amr ya. Maf'ulnya ni ini ya, atau anak ya. Kemudian jawab syarat yang kedua adalah yuhbibkum Allah ya. Jadi yuhbibkumullah. Jadi ini karena dia jadi jawab syarat, jadi dia dijazamkan ya. Ini ini fi'il mudhari yang dijazamkan, kemudian Allahnya menjadi fa'il. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum. Ini juga sama ya. Harusnya yaghfiru kalau fi'il mudhari, tapi karena dia menjadi jawab syarat, maka dia dijazamkan ya.
yaghfir Allahu ya, tapi ini di sini yaghfir saja. Yaghfir Allahu, atau di sini domirnya huwa ya. Kemudian lakum ini muta'alik ya, atau dia menjadi maf'ul. Kemudian zunubakum ini juga idhofah dan ini menjadi maf'ul. Berikutnya wallahu ghafurur rahim, ini jumlah ismiyah, Allah menjadi mubtada'nya, ghafurur rahim jadi khabarnya ya. Dan ghafurur rahim ini sifat mausuf. Berikutnya kul lagi ya, fi'il amr, berarti ada anta di sini yang kena perintah sebagai fa'ilnya. Isi dari kulnya atau maf'ul dari kulnya adalah atiullaha war rasul ya. Jadi ati itu kalau fi'il amr, ati itu satu ya untuk untuk anta, kemudian atiu ya itu untuk antum ya. Jadi ini domirnya antum ya. Kemudian allaha war rasul ini menjadi maf'ulnya. Kemudian fa'in tawallau, ini syarat ya, in tawallau. Tawallau itu fi'il yang domirnya hum ya. Kemudian fa'inallaha la yuhibbul kafirin ya. Ini jawab syaratnya, innallaha la yuhibbul kafirin. Berikutnya innallaha astafa Adama wa Nuhan. Ini ada inna, berarti ini huruf inna, berarti setelah huruf inna itu jumlah ismiyah ya. Allah-nya isimnya, kemudian istofa Adama wa Nuhan dan seterusnya itu menjadi khobar inna. Tapi khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah ya. Istofa ini fi'il madi ya, domirnya huwa. Nah, atau huwanya kembali kepada Allah. Nah, ini failnya Allah ya. Kemudian istofa fi'ilnya Adama wa Nuhan itu menjadi maf'ulnya. Maf'ul Adama maf'ul yang pertama, Nuhan maf'ul yang kedua. Kemudian yang berikutnya wa ala Ibrahima maf'ul yang ketiga, wa ala Imrona maf'ul yang keempat ya. Nah, ala Ibrahima ini idhofah, ala Imrona juga idhofah. Kemudian alal alamin ini ala itu huruf jar, alal alamina majrur. Jadi alal alamin jar majrur ya. Kemudian tadi dari sambungan yang sebelumnya ya, ada ala Ibrahim, ala yang sebelumnya di sini ala Imron gitu kan. Nah, di sini zuriatan ba'duha min ba'din ya, zuriatan ba'duha min ba'din. Berikutnya wallahu samiun alim ya. Ini sama ya. Allah mubtada, samiun alim khobar. Nah, khobarnya berbentuk sifat mausuf. Kemudian is ya, is itu ketika ya. Nah, ini menyatakan keterangan ya, kondisional ya, keterangan waktu ya. Qolat karena disambung jadi bacanya qolatim ro'atu ya. Qolat imro'atu kalau pisah ya, tapi kalau disambung qolatim ro'atu. Qolat imro'atu atau qolatim ro'atu. Nah, ini qolat domirnya hiyanya adalah imro'atu imro'atu. Imro'atu imrona ya. Jadi ini idhofah, ini fa'ilnya imro'atu imrona. Kemudian isi dari kolaknya adalah Robbi ya. Robbi sebetulnya ini ada pakai iya ya, Robbi gitu ya. Cuman karena ini bahasa percakapan gitu ya. Jadi disambungkan saja ya, Robbi gitu ya. Ini nazartu laka ya. Nazartu laka. Nazartu ini fiil madi ya. Bernazar ya. Kemudian mafi batni muharraran. Jadi nazartu laka, laka ini jar majrur ya. Kemudian ma itu maf'ul dari nazartu. Kemudian muharraran juga sebagai halnya dari ma fi batni ya. Kemudian fataqabbal minni ya. Ini sama ya, sambungannya ya. Taqabbal ya. Jadi permohonan juga nih ya. Innaka antas samiul alim. Innaka, inna itu huruf inna, ka-nya menjadi isim inna, kemudian anta menjadi di sini karena dia ini huruf taukid ya. Jadi ini ka dan anta itu penekanan ya. Jadi khobar innanya adalah antas samiul alim ya. Nah, ini anta jadi mubtada'nya, kemudian samiul alim jadi khobarnya.
Kemudian falamma wadu'atsha. Wadu'atsha ini tadi ada wadoa ya. Wadoa itu fi'il madi, wadoat fi'il madi domir hiya. Hiyanya kepada imro'atu imrona. Kemudian haknya menjadi maf'ulnya ya. Qalat sama seperti tadi ya. Qalat hiya ini domirnya. Robbi jadi isi dari qala itu adalah Robbi ini wadu'tuha unsa ya. Ini unsa itu menjadi hal penjelasan dari wadu'tuha ya atau menjadi haknya ya. Nah, wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah sebagai mubtada'nya, a'lamu sebagai khobarnya. Nah, a'lamu bima wadu'at. Nah, berikutnya walaisa zakaru kal unsa. Laisa ini sama seperti apa? Ada isim laisa ya. Ada sama seperti la ya. Jadi menafikan dia. Az-zakaru kal unsa. Laisa zakaru kal unsa. Jadi ini isim la-nya, ini kal unsanya khobar la-nya ya. Kemudian wa ini jadi ini apa namanya? Ini itu ininya huruf ya, huruf inna ya. Kemudian ya-nya menjadi isim inna. Kemudian sama itu hamaryama itu menjadi khobar inna. Nah, khobar inna-nya berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya sama itu ya. Sama itu ini fi'il fa'il. Haknya maf'ul. Kemudian Maryama ini juga maf'ul yang kedua ya. Kemudian wa ini uizuha bika. Nah, ini uizuha bika. Sama ini ya, ini ada mubtada di sini atau isim ina ya, ya-nya itu. Kemudian uizuha bika ini khobar ina berbentuk jumlah fi'liyah yaitu fi'il mudore domir anak di sini ya. Ana uizu haknya maf'ul ya, bikanya muta'alliq. Kemudian wa zurriyataha ya, ini maf'ul yang berikutnya ya. Kalau tadi ada uizu ha, ini uizu zurriyataha ya. Ini maf'ul yang kedua ya. Minasyaitonir rajim. Min huruf jar, asyaitonir rajim majrur ya. Asyaitonir rajim ini jumlah apa namanya? Idhofah ya. Berikutnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Taqabbala ini apa namanya? Fa-nya fa jawab ini ya. Taqabbal. Kemudian haknya ini apa? Maf'ulnya ya. Rabbuha ini idhofah ya. Tapi di sini apa namanya? Rabbuha itu menjadi fa'ilnya ya. Kemudian biqabulin hasanin. Taqabbala tadi tafa'ala ya fi'il madi ya. Domirnya atau fa'ilnya robuha, kemudian biqabulin hasanin. Ini muta'alliq kepada taqabbala ya. Bi huruf jar, qabulin menjadi majrur ya, qabulin hasanin. Sifat mausuf. Berikutnya wa anbataha ya, kalau biasa yang membaca iklab ya, ini ada mim kecil di atasnya. Jadi nun mati bertemu ba, jadi bacanya iklab wa ambataha ya. Kalau baca biasa saja nih wa anbataha, yang baca iklab wa ambataha nabatan hasana ya. Ini juga sama, ini fiil madi domir huwa ya, huwanya kembali kepada Allah tadi ya, atau robuha ya. Haknya menjadi maf'ul, nabatan hasanan ini juga muta'alliq kepada haknya ya. Kemudian wa kaffalaha Zakaria ya. Wa kaffalaha Zakaria. Nah, ini kaffalaha ini juga sama seperti tadi ya. Wa anbataha wa kaffalaha fi'il madi domir huwa ya. Kemudian kulama dakhala alaiha Zakariyal mihrab ya. Kulama ini syarat ya atau situasional ya. Nah, dakhala Zakaria ini fa'ilnya ya. Nah, kalau di sini dia karena nama orang Zakaria, nggak ada Zakariu, nggak ada Zakari ya. Jadi dia posisinya
baik dia marfu, mansub maupun majrur, dia tetap Zakaria ya. Pakai fathah di sini ya. Jadi di sini dia posisinya sebagai fa'il, dia marfu sebagai fa'il dari dakhala. Kemudian alaiha ala huruf jar haknya majrur kepada tadi si Maryam tadi al-mihrab ya. Al-mihrab ini maf'ulnya ya. Wajada indaha rizqan ya. Wajada ini fi'il madi, domirnya huwanya kepada Zakaria, kemudian rizqan ini maf'ulnya ya. Berikutnya qala, ini fi'il madi, domir huwanya kepada Zakaria, ya Maryamu. Nah, ini huruf nida panggilan ya. Ya Maryamu, yang dipanggil. Anna laki hadza. Anna itu dia bertanya ya, laki haza. Ini dari mana kan gitu ya. Kemudian qalat, si Maryam menjawab ya, domir hiya, huwa min indillah ya. Jadi rizqon tadi itu min indillah. Kemudian innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Innallaha, inna huruf huruf ya. Allahnya menjadi isim inna, kemudian yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisabin itu menjadi khobar inna. Nah, khobar innanya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu yarzuqu, fi'il mudhari, domir huwanya kembali kepada Allah, man ini menjadi maf'ul nih ya. Man itu maf'ul ya. Nah, mannya yang bagaimana? Ini sifat dari si man yang yasha'u ya. Nah, jadi ini yasha'u ini fi'il mudhari maklum ya. Mudhari maklum artinya ini kalau dia diterjemahkan kayak gini, ada tulisan terjemahan ya, menghendaki, dia menghendaki. Nah, siapa yang menghendaki? Ya si huwa. Siapa huwanya? Huwanya si man ya. Kembali kepada si man ini. Nah, man. Jadi jangan suka diartikan yang dikehendaki. Kalau yang dikehendaki itu menjadi majhul ya. Sedangkan di sini polanya fi'il mudhari maklum. Jadi dia mengartikannya menghendaki. Dia menghendaki pakai awalan me, bukan pakai awalan di ya. Bi ghairi hisabin, bi huruf jar, ghairi majrur ya. Ghairi hisabin idhofah. Hadirin sekalian, kira-kira itu sementara kajian bahasanya. Mungkin nanti silakan Anda bisa memperdalam lagi untuk uraian bahasanya, karena posisi saat ini waktunya terbatas, jadi kita tidak bisa berlama-lama ya. Hadirin sekalian, mari kita bahas pada kajian maknanya. Yang pertama, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in juga muhdara gitu ya, sama ini ya. Jadi karena ini atofnya dibelakangin. Jadi sebetulnya kalau memang posisinya tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin wa ma amilat min su'in muhdaron gitu ya. Jadi muhdaron itu adalah menjelaskan pada posisi ma amilat min khairin dan ma amilat min su'in. Nah, hadirin sekalian, kalau kita baca terjemahan biasa, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kehajatan yang telah dia kerjakan. Jadi setiap manusia, kullu nafsin ya, setiap insan, setiap makhluk ini dia mengerjakan sesuatu ya. Nah, apa yang dia kerjakan, ma'amilat, baik itu min khairin atau min su'in, itu muhdoron, akan dihadapkan, akan dihadirkan, akan diwujudkan, akan dibuktikan. Jadi hadirin sekalian, ketika misalnya kita berbuat baik, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita berbuat kurang baik atau tidak baik, maka juga kita akan mendapatkan ketidakbaikan. Ya. Tawaddu lau anna bainaha wa bainahu. Nah, ini bainaha, haknya kemana ini? Nah, haknya ini kan untuk isim yang mu'anas. Nah, di sini yang isim mu'anas itu adalah yang kullu nafsin. Jadi si manusia itu jarak antara manusia wa bainahu dan yang muhdoron tadi, yang dihadirkan tadi, yang dibuktikan atau dibalas misalnya, amad dan ba'ida itu mereka menginginkannya tawaddu ya, mereka menginginkannya tuh jaraknya jauh gitu ya.
Wa yuhazzirukumullahu nafsahu, dan Allah telah memperingatkan ya. Kemudian wallahu raufun bil ibad. Allah Maha memberikan kebaikan ya terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi sekalian, jadi begini, kalau tadi saya ungkapkan ada istilah menunda pemilu, jadi kalau misalnya orang yang berbuat kebaikan, maka dia yakin akan mendapatkan balasan kebaikan, gitu kan? Sebaliknya orang yang berbuat kejahatan juga yakin akan mendapatkan balasan kejahatan. Nah, masalahnya adalah ketika orang yang berbuat baik, maka kapanpun balasan kebaikan itu diberikan, ya mereka nggak masalah ya. Istilahnya ya, bahkan lebih cepat lebih baik kan gitu ya. Sebaliknya bagi orang yang berbuat kejahatan, maka dia pengennya itu antara hari di mana balasan itu atau pembuktian itu terjadi, kepengennya mereka lebih jauh jaraknya, lebih lama gitu ya. Maksudnya apa? Jadi misal ini, kalau ada orang ya katakanlah menjadi pemimpin ya sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, atau mungkin memimpin sebuah perusahaan dan sebagainya. Nah, ketika dia yang namanya pemimpin itu kalau orang baik, maka jabatan atau kepemimpinan itu mereka menganggapnya sebagai amanah. Nah, ketika amanah itu diberikan kepada mereka bagi orang baik, maka amanah itu akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi mereka-mereka yang berniat tidak baik, maka ketika mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, maka itu menjadi kesempatan bagi mereka. Kesempatan apa? Ya kesempatan memperkaya diri, kesempatan mungkin memperkaya anak keturunannya, mungkin kesempatan untuk berbuat zalim, mungkin kesempatan untuk berbalas dendam kepada lawan-lawan, ya mungkin lawan politiknya atau musuh-musuhnya dan sebagainya ya. Nah, itu dia jadikan kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, gitu kan? Nah, ketika pada gilirannya jabatannya atau amanahnya sudah habis masa berlakunya, maka dia harus digantikan. Nah, ketika digantikan itu kepengennya dia pengen menjabat terus. Kalau perlu, ya katakanlah menambah periode kan gitu ya. Atau misalnya kalau periodenya tidak bisa ditambah, ya mungkin jangka waktunya yang ditambah kan gitu ya. Mungkin kalau bahasa di negara demokrasi ada pemilu, ya mungkin pemilunya yang ditunda, diundur. Atau mungkin misalnya kalau menambah jangka waktu tidak mungkin, menambah periode juga tidak mungkin, ya mungkin dia akan menitipkan amanah itu, kepemimpinan itu kepada orang-orang yang memang masih menjadi kroniknya, sehingga bisa melanjutkan kekuasaannya, mengamankan posisi-posisi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhadapan atau dihadapkan atau dihadirkan balasan-balasan atas apa yang mereka perbuat. Dan balasan itu nggak mesti di akhirat, gitu ya. Jadi balasan itu ya apa yang kita kerjakan sekarang ya nanti berakibat sekarang, kan gitu. Baik perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan tidak baik, ya katakan misalnya dia korupsi, dia memperkaya diri sendiri, memperkaya kronik-kroniknya, keluarganya dan sebagainya, atau berbuat nepotisme dan sebagainya, maka dia akan menanggung akibatnya, menanggung resikonya, ya di dunia juga kan gitu ya. Ya tentu orang-orang yang berbuat curang, berbuat korupsi dan sebagainya, dia akan mendapati resiko hukum yang berlaku di dunia, ya. Nah, sepanjang mereka masih bisa menjadi penguasa, mereka bisa mengendalikan hukum. Tapi sebaliknya, ketika kekuasaannya habis, berakhir, maka hukum akan dikendalikan oleh penguasa yang baru. Nah, kalau penguasa yang baru ini menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, maka mereka-mereka yang tadi periode-periode sebelumnya berbuat curang, berbuat korup, berbuat nepotisme dan sebagainya, ya mereka akan menghadapi resiko-resiko itu. Nah, tentu buat mereka-mereka yang selama ini amanah, jujur menunaikan kewajibannya, ya mereka ketika berakhir masa baktinya, masa jabatan, ya nggak ada masalah, kapanpun mau diganti. Tapi bagi mereka-mereka yang punya masalah, ya otomatis mereka akan ketakutan menghadapi situasi-situasi masa ketika bagaimana jabatannya akan berakhir. Hadirin sekalian, ini ayat berlaku sepanjang masa, nggak mesti sekarang ya. Jadi
mau ada politik, mau ada pemilu di sekarang atau tidak itu nggak masalah. Yang penting ini bicaranya adalah kepada siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan dihadapkan atau dihadirkan atau dipersaksikan atau akan dibalas dengan kebaikan. Ya, sebaliknya mereka-mereka yang berbuat kejahatan, ya mereka akan menanggung risiko atas kejahatan yang mereka perbuat. Ya, akan muhdoron, akan dihadirkan, akan diwujudkan. Berikutnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, nyatakan, ya ini perintah kepada pemegang amanah, nah, kayak gitu ya. Nah, kalau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka saat itu pemegang amanahnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan menyampaikan pesan-pesan ini kepada umat manusia, ya. Nah, kita sekarang melanjutkan pesan-pesan yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, ya. Nah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu mencintai Allah dengan ajarannya, fattabi'uni, maka ikutilah aku dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi, ya. Jadi ini sebetulnya Al-Quran itu omongan perintah firman Allah, ya. Nah, firman Allah ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, diajarkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad ngomongnya kira-kira kayak begini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan gitu. Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tuh ngomongnya kira-kira begitu, gitu ya. Jika kalian mencintai Allah dengan ajarannya, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku, maksudnya begitu. Sunnah-sunnah Nabi tentunya dan para sahabat Nabi tentunya, ya. Atau kalau pun mungkin kita yang sudah menjadi pelanjut risalah Nabi, maka ketika kita menyampaikan dakwah ini, ya tentu fattabi'uninya bukan kepada kita pribadi, tapi kepada apa yang kita sampaikan. Ya tentu yang bersumber dari ajaran Allah. Yuhibbukumullah, ya. Kalau fattabi'uni, kalau kita itu perintahnya adalah mengikuti ajaran Rasul, mengikuti sunnah Rasul, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, ya. Kalau jadi pembuktiannya adalah kalau jika Anda mencintai Allah dengan ajarannya, ikuti sunnah Rasul, ikuti ajaran Nabi, maka Allah akan membuktikan kecintaan Allah kepada kalian, ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pembuktiannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan merubah, merevolusi, ya, memperbaiki. Yaghfir itu bukan sekedar mengampuni dalam arti sudah punya dosa terus dihapus, dalam arti sifat-sifat yang kemarin-kemarin buruk, tapi kalau kita mau membuktikan kecintaan kita kepada Allah, maka kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita sudah bisa mengikuti sunnah Rasul, maka secara otomatis perbuatan-perbuatan baik itu akan gugur dengan sendirinya. Allah dengan ajarannya akan merubah perilaku kita, sikap kita, akhlak kita tentu menjadi akhlak yang lebih baik, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasul tentunya. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha memperbaiki, maha penerima atau maha memberikan ampunan, ya. Allah maha merubah, ya, merubah sifat-sifat manusia yang tadinya jelek menjadi bagus kalau manusia itu mau fattabi'uni, mau mengikuti ajaran Allah. Nah, otomatis kembali kepada ayat yang 30 tadi ini, maka kan tadi ada dua ini pilihannya, yang amilat min khairin dan amilat min su'in, antara yang berbuat kebaikan dengan yang berbuat keburukan. Nah, kalau bagi mereka-mereka yang in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tentu adalah membuat mengikuti sunnah Rasul, tentu dengan ma'amilat min khairin, dia akan beramal, berbuat yang sesuai dengan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, yaitu yang min khairin, yang tentang kebaikan. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang tidak mau, ya tentu mereka yang berbuat min su'in, ya. Berikutnya, kul, ya, ini perintah lagi dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perintah itu kepada kita semua. Atiullaha wa rasul. Ikutilah, taatilah perintah Allah dan perintah Rasul.
ikutilah perintah Allah dan yang menjadi sunnah Rasul, gitu kan? Fa in tawallaw, jika kalian berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya itu, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka orang kafir, ya. Artinya apa? Yang tawalau itu, yang mengingkari ajaran Allah dan Rasul, ya itu mereka adalah orang kafir, ya. Jadi jangan cuma ngaku-ngakunya saja orang beriman, tapi perintah Allah dan Rasulnya tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan, dia berpaling dari perintah Allah dan Rasul, maka dia digolongkan dengan orang kafir. Allah itu la yuhibbu al-kafirin, ya. Allah tidak menyukai orang kafir. Jadi yang orang kafir itu yang mana? Yang tadi yang ma'amilat min su'in. Kemudian innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Nah, ini contoh ya. Contoh bagi mereka-mereka yang sudah Allah pilih menjadi teladan hidup bagi kita semua ya. Innallaha astafa, Allah telah memilih. Siapa? Yang pertama Adam ya. Kemudian Nuh ya. Kemudian ala Ibrahim ya. Keluarga Ibrahim, kemudian ala Imran, keluarga Imran ya. Alal alamin. Mereka dipilih ya. Ini tentu ini baru hanya beberapa sebutan saja ya. Dari keseluruhan rasul-rasul yang Allah telah utus, yang Allah telah pilih, tapi ini nggak disebutkan semua ya. Ini disebutkan tapi mewakili semua ya. Jadi Adam, Nuh, kemudian keluarga Ibrahim ya sebetulnya rentetannya ya nanti ada Ismail, Ishak dan seterusnya ya kan, sampai ke bawah ya kepada Nabi Muhammad. Kemudian ala Imran ya dan seterusnya. Nah, ini mereka menjadi teladan-teladan di muka bumi yang tentu sunnah-sunnah Rasulnya, sunnah-sunnah kerasulannya menjadi contoh bagi kita semua. Kemudian zuriatan ba'duha min ba'din, wallahu samiun alim. Nah, ini zuriatan ba'duha min ba'din. Sebagian atau satu keturunan itu adalah sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain ya. Jadi zuriyah itu keturunan ya. Jadi yang satu dengan yang lain itu apa namanya keturunan dari yang lain ya. Jadi emang kalau bicara keturunan ini bisa menjadi keturunan biologis, tapi bisa menjadi keturunan apa ya? Kalau mungkin kalau organisasi organisatoris gitu kan. Tapi kalau wahyu ya ini keturunan dalam arti rangkaian sejarah, rangkaian ilmu gitu ya. Nah, berarti dari Adam turun ke Nuh, turun ke Ibrahim, turun ke Imran dan seterusnya ya. Jadi secara biologis barangkali memang di antara mereka ada yang memang saling menjadi bagian dari keturunan secara biologis, tapi juga ada keturunan secara apa namanya? Mungkin nasab keilmuan ya. Berikutnya izqalat imro'atu imrona. Nah, ketika si apa namanya Imro'ah Imron ya. Imro'ah Imron ini istrinya Imron ya menyatakan, Robbi ini nazartu laka. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai pembimbingku, saya bernazar, saya berjanji ya atas apa yang mafibatni, atas apa yang saya kandung ya. Itu saya jadikan muharraran gitu ya. Saya jadikan menjadi pengabdi atas ajaranmu ya. Kemudian innaka antas samiul alim. Allah Anda ini as-samiul alim, Maha pembimbing ya. Maha pembimbing tanggapan dan Maha pemberi ilmu. Nah, hadirin sekalian, ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Fi batni itu di dalam perut kalau bahasa letterluck ya. Dari artinya begini, si Imron ini punya kandungan di dalam perut dalam bahasa biologis. Maka dia berjanji kalau nanti kandungan di dalam perutnya ini, kandungan di dalam rahimnya ini lahir, maka dia akan persembahkan ini menjadi muharraran, menjadi pelanjut pengabdi terhadap ajaran Allah. Nah, sebagai wanita soleha, sebagai ibu yang baik, maka dia bukan sekedar mengandung saja, tapi dia juga
mengandungkan ilmu, artinya dia memberikan pelajaran. Jadi dia juga dia mengandung, menjaga kesehatan janinnya, kemudian nanti dia melahirkan, dia merawat, dia mengasuh, juga dia mentransfer ilmu yang dia miliki. Sehingga harapannya adalah generasi yang dia lahirkan itu menjadi generasi yang sehat jasmani dan sehat rohani, menjadi muharroron gitu ya. Jadi bukan sekedar mengandung biologis saja, tapi juga mengandung secara rohani juga. Artinya secara rohani, secara keilmuan juga ditransfer, dialihkan. Kemudian falama wadu'ataha, setelah dia melahirkannya gitu ya, wadu'ats ya. Qalat, dia menyatakan, Rabbi ini wadu'tuha unsa. Ya Rabbi, saya telah melahirkannya, tapi yang dilahirkan itu adalah unsa ya. Unsa ini jenis kelaminnya wanita ya. Wallahu a'lamu bima wadu'atsha. A'lamu ini karena ini adalah apa namanya jumlah ismiyah, maka Allahu ini menjadi mubtada, a'lamu menjadi khobar ya. Nah, a'lamu ini apa namanya menjadi isim tafdil ya. Ini lebih mengetahui, lebih mengilmui, lebih ya namanya lebih mengetahui ya karena Allah memang yang apa namanya menciptakan manusia, maka Allah juga lebih mengetahui apa yang dilahirkan. Nah, tapi si Maryam tadi menyatakan bahwa yang aku lahirkan ini dari jenis kelamin wanita ya. Allah menyatakan apa a'lamu bima wadu'ats ya. Aku lebih memahami, lebih mengetahui apa yang Anda lahirkan ya. Kemudian walaysa zakaru kal unsa, ini kalau bicara jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan tidak sama ya. Tapi ini bukan sekedar jenis kelamin, tapi ini adalah dalam rangka perjuangan dakwah ya. Dia berharap menjadi muharroron, baik laki-laki maupun perempuan semuanya menjadi muharroron, menjadi generasi pelanjut perjuangan dakwah dari para rasul-rasul sebelumnya. Kemudian wa ini samai tuha Maryama, aku namai dia Maryam. Wa ini uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Nah ini ya, ini perlu dipahami. Wa ini uizuha bika wa zurriyataha. Jadi kalau kembali hanya ini kepada isim muannas yang perempuan berarti kembali kepada Maryam ya. Kemudian zurriyataha ini zuriyahnya Maryam, keturunannya Maryam. Minasyaitonir rajim, dari asyaitonir rajim. Nah, uizuha ya. Ini kita masih ingat tentunya ada apa namanya kalimat auzu billah ya. Auzu billah ini kalau di sini uizu ha bika ya. Jadi kalau untuk diri pribadi auzu, tapi untuk apa namanya pihak lain yang ada objeknya. Jadi kalau auzu itu objeknya adalah diri sendiri, tapi kalau uizu itu objeknya kepada apa namanya kepada objek yang lain gitu ya. Jadi aku melindunginya gitu ya. Atau melindungi si Maryam dan zuriyataha dan keturunannya itu adalah bika menurut ajaranmu ya. Minasyaitonir rajim, dari segala ya dari segala godaan setan lah ya, dari segala bujuk rayu setan. Nah, hadirin sekalian, ini kalau kita nanti memahami ya, mencermati silakan saja ya. Ar-rojim ya ini kalau pola tulisannya kan kita suka menerjemahkan tuh rojim itu menjadi setan yang terkutuk. Kalau itu kan berarti bentuknya menjadi objek ya, menjadi maf'ul ya, menjadi apa menjadi sasaran ya. Ar-rojim. Tapi kalau ar-rohim kita suka mengartikannya adalah menjadi pakai awalan pakai penyayang. Jadi kenapa ini awalannya kemudian kalau ar-rohim awalannya
Padahal kalau bentuk bahasanya kita perhatikan, Ar-Rajim dengan Ar-Rahim tulisannya bahasanya itu hampir sama, cuma beda titik doang. Gitu ya. Nanti silahkan dicermati. Jadi Rohim itu di sini nggak pakai titik. Tapi kalau rojim di sini pakai titik, cuma beda satu titik doang. Jadi cuma beda satu titik, jadi yang satu kita baca rojim, yang satu kita baca rohim. Yang pakai titik kita baca rojim, yang tidak pakai titik kita baca rohim. Artinya kalau rohim pe-nya ya, kalau rojim terkutuk. Nah itu kan harusnya kalau kalau mau diartikan sama-sama isim fa'il, harusnya dua-duanya pe. Kan gitu ya. Nah jadi hadirin sekalian, saya kembali ke sini dulu. Uizuha bika itu kalau untuk kita pribadi kita bacanya uzu bilah gitu ya. Di sini uizu bika ya. Nah, jadi ketika kita menyatakan saya berlindung kepada Allah, tentu berlindung di sini bukan karena berlindungnya adalah minasyaitonir rajim nih. Tentu nggak bisa berlindungnya untuk model perlindungan fisik ya. Ini kadang-kadang kita misal nih ya, karena alam pikirnya sudah alam pikir yang turun temurun dari nenek moyang kita, ada ajaran-ajaran animisme, dinamisme dan lain-lain, sehingga kita suka misalnya nih katakanlah kalau lewat-lewat pohon besar, mungkin kita suka nganggap pohon-pohon itu ada roh jahatnya dan sebagainya, maka kita suka ngomongnya itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Setan ar-rajim itu yang kita maksudkan adalah kita jangan sampai digodain atau ditakut-takutin atau sama kuntilanak, sama genderuwo dan lain-lain lah. Itu kan itu yang dikesankan menjadi perlindungan fisik. Sedangkan asyaitonir rajim di sini itu kan tidak tampak ya. Emang ada tuh godaan setan yang kelihatan kan nggak ada. Ya, jadi di sini tentu kalau lawannya tidak tampak, maka perlindungannya pun juga tidak tampak. Nah, di sini auzubillah itu adalah berlindung kepada ajaran Allah agar terhindar dari segala ajaran bujuk rayu setan, kan gitu ya. Jadi uizu habika si Maryam ini tentu membimbing anaknya ya. Maaf si Maryam lagi. Si Imro'ah Imron tadi setelah dia melahirkan generasinya, dia juga membimbingnya dengan bimbingan yang didapatkan dari ajaran Allah ya. Maka ilmu atau ajaran Allah yang sudah didapatkan oleh si Imro'ah Imron atau dengan Imronnya sendiri, maka Bapak Ibu ini mengajarkan mentransfer ilmu ajaran Allah kepada putra-putrinya ya. Agar apa? Agar uizuhabika wa zuriyataha minasyaitonir rajim, agar anak keturunannya itu terhindar dari bujuk rayu godaan setan. Nah, karena bujuk rayu godaan setan tidak kelihatan, maka perlindungannya juga dengan perlindungan yang tidak kelihatan dalam bahasa biologis ya, dalam bahasa fisika lah kan kalau gitu ya. Jadi perlindungannya adalah dengan ajaran Allah, dengan ajaran sunnah Rasul. Maka dengan ajaran Allah, dengan ajaran sunnah Rasul yang sudah ditransfer kepada anak generasi kita, anak keturunan kita, sampai zuriat kita, maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap ini menjadi generasi yang muharraron, generasi yang tunduk patuh kepada ajaran Allah, sehingga mereka tidak akan tergoda oleh minasyaitonir rajim, ajaran setan yang akan menjadi pengutuk bagi mereka-mereka yang mau mengikuti ajaran setan, maka mereka-mereka yang mengikuti ajaran setan akan menjadi terkutuk. Jadi begitu ya. Jadi bagi mereka-mereka yang mau mengikuti ajaran setan, maka yang mengikuti ajaran setan menjadi terkutuk. Siapa? Nah, yang ajaran setan itu adalah menjadi ajaran yang pengutuk, sehingga mengakibatkan orang yang mengikuti ajaran setan menjadi makhluk-makhluk yang terkutuk. Berikutnya, ini pada apa namanya bagian terakhir ya. Nah, ini bagian terakhir mohon dicermati juga nih karena suka begini. Ada yang memahami begini ya. Ketika si Zakaria masuk ke mihrab, itu ruang belajarnya si Maryam, itu dia lihat di ruang belajar itu di samping Maryam itu ada makanan, ada rizkon, ada makanan. Ditanya sama Zakaria, itu dari mana? Kan gitu ya. Kata Maryam dari Allah, kan gitu ya. Artinya sehingga kita beranggapan bahwa
makanan yang dimakan, yang dikonsumsi oleh si Maryam itu langsung diturunkan dari Allah. Artinya katakanlah mungkin model simsalabim apalah ada apa abrakadabra sebagainya, kling gitu kan, makanan tersaji di hadapannya si Maryam atau di sampingnya si Maryam. Jadi itu yang selama ini kita pahami. Nah, coba kita lihat ayatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Jadi ini masih harapannya si Imran tadi. Dia berharap bahwa apa yang dia niatkan, dia berharap bahwa dia bernazar, nazar tulaka tadi ya, bahwa kandungannya ini akan menjadi muhararon ya, bimbingannya dan generasi-generasinya zuriatahnya akan menjadi generasi-generasi yang muhararon, yang tunduk patuh kepada ajaran Allah, yang uizuhabika minasyaitonirrajim ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kabulkanlah ya Allah apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya dambakan menjadi sebuah biqabulin hasanin, menjadi sebuah perwujudan yang hasanah ya. Menjadi bangunan kehidupan yang saya, anak keturunan saya menjadi bangunan hasanah yang ihsan. Kemudian wa ambataha nabatan hasanan ya, dan menjadi ambata, menjadi apa, asuhan ya, bimbingan yang menjadi pemeliharaan ya, yang menjadi ajaran yang berkelanjutan ya, menjadi ajaran hasanan ya, yang menjadi hasanan juga semuanya ya. Kemudian wakafalaha Zakaria. Selanjutnya bimbingan itu ya tadi sudah dibimbing oleh bapak ibunya, oleh si Imran dan Imro'ah Imran, maka pengasuhan selanjutnya itu dimasukin ke pesantren lah ya kan gitu ya. Pesantrennya adalah pesantren Zakaria, wakafalaha Zakaria. Kemudian kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali si Zakaria itu memasuki mihrab ya, ruang belajar si Maryam itu, wajada indaha rizqan. Si Zakaria itu menemui rizqan di sisi si Maryam itu. Nah, kemudian si Zakaria bertanya, qala ya Maryamu, anna laki haza, itu dari mana kan gitu ya. Qalat, si Maryam menjawab, wa min indillah, ini dari Allah kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, jadi rizqon. Nah, sedangkan ini kan bicaranya adalah bahwa si Maryam ini yang ternyata sudah dilahirkan, sudah dinazarkan oleh kedua orang tuanya, Imran dan Imro'ah Imran. Nah, kemudian setelah lahir si Maryam, kemudian setelah itu dapat bimbingan dari kedua orang tuanya. Nah, mungkin kira-kira sudah cukup umur, maka dia dipesantrenkan lah kan gitu ya. Dipesantrenkan di mana? Di pesantren Zakaria kan gitu ya. Nah, ketika sudah dipesantrenkan, nah ingat bahwa tujuannya dipesantrenkan ini bukan mau di apa namanya biar dapat asupan makanan ya, tapi bukan sekedar dapat asupan makanan doang, tapi mendapatkan asupan ilmu kan gitu ya. Nah, ternyata si Maryam juga di samping dia mendapatkan ilmu dari Zakaria, maka si Maryam juga sudah punya bekal-bekal sebelumnya dari kedua orang tuanya. Maka ketika mungkin katakanlah kalau sekarang ini ruang belajarnya ditumpukan sama buku-buku ya katakan atau bahan-bahan belajar, si Zakaria nanya itu materi dari mana kan gitu ya. Itu bahan belajar dari mana, bukan soal sekedar rizkon dalam arti makanan kan gitu ya. Eh, kalau rizkonnya sekedar makanan itu terlalu sempit. Kenapa? Karena kita kalau bicara rezeki, ya mungkin orang Islam ini ya secara umum lah ya, kalau bicara rezeki dalam arti materi itu sangat sedikit sekali kan gitu ya. Tapi rezeki yang lebih luas lagi adalah rezeki tentang penghidupan ini, di mana kita sudah mendapatkan bekal menghadapi kehidupan ini hingga akhir hayat kita. Tentu bekalnya adalah rezekinya adalah bukan sekedar makanan untuk konsumsi, tapi makanan untuk menjalani mengarungi kehidupan kita, yaitu bekal ilmu tentunya ya. Jadi
Kalau misalnya apa namanya si Zakaria nanya kepada Maryam itu bahan belajar dari mana kan gitu ya. Maka si Maryam menjawab ini dari Allah kan gitu ya. Artinya bahan belajarnya bukan dalam arti Allah sedang ngasih ngasih materi kepada Maryam ya, tapi memang Maryam sudah juga punya bekal sebelumnya dari orang tuanya, dan ini juga bekal orang tuanya dari Allah, bukan sekedar apa namanya bekal dari manusia biasa. Kenapa? Karena juga mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan bahan belajar itu yang memang nasabnya ya tersambung kepada para rasul-rasul sebelumnya ya, kan tadi sudah disebutkan apa namanya Innal Hastafa Adama wa Nuhan wala Ibrahima wala Imrona kan gitu ya. Nah ini kita bicara Imrona itu nasabnya kepada Ibrahim, nasabnya kepada Nuh, ke nasabnya kepada Adam. Nah ini nasab bukan sekedar nasab bicara biologis, tapi bicara nasab keilmuan ya. Jadi si Maryam juga sudah punya bekal-bekal materi pembelajaran yang nanti tentunya pembelajarannya akan disempurnakan oleh Zakaria ya sebagai mentornya ya, sebagai pembimbingnya. Kemudian innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Nah, ini juga perlu dicermati, sesungguhnya Allah yarzuqu, memberikan rezeki, Allah merizkikan man yasha'u. Nah, ini kan suka diterjemahkannya itu begini kalau kita baca terjemahan. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau Dia kehendaki ini D-nya D besar, berarti D-nya itu kepada Allah, ya. Kehendaki berarti yang menghendaki Allah, ya. Ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, sedangkan kalau kita mencermati bahasanya, mohon maaf, perhatikan juga ini ya. Kalau tadi Allah itu sebagai mubtada, yarzuqu man yasha'u bi'idzni sebagai khobar. Nah, mubtada apa namanya khobarnya itu berbentuk jumlah fi'liyah. Yarzuqu fa'ilnya Allah, fi'ilnya yarzuqu, maf'ulnya adalah man. Mannya man mausul, maka man mausul ini dilanjutkan dengan jumlah ismiyah. Apa jumlah apa namanya? Kalau man mausul maka ini ada apa namanya kalimatnya ya. Nah ini apa namanya jumlah silahnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah. Ini yasha'u, yasha'u-nya itu adalah fi'il mudhari, domir huwa, huwanya kembali kepada si man. Jadi fa'ilnya di sini untuk yasha'u itu leman, ya, bukannya kembali kepada Allah fa'ilnya. Jadi kalau Allah itu untuk yarzuku itu fa'ilnya Allah, tapi kalau untuk yasha'u ini fi'il mudhari maklum, maka fa'ilnya kembali kepada si man, ya. Karena apa? Karena yasha'u itu adalah jumlah silah dari man, man sebagai isim mausul. Jadi kita memahaminya adalah bahwa sesungguhnya Allah merizkikan, Allah memberi rezeki kepada siapa? Siapa yang menghendaki, siapa yang mau. Nah gitu ya. Jadi begini, kalau misalnya Anda datang ke rumah saya, kemudian saya sajikan aneka hidangan menyambut tamu, ya mungkin aneka makanan, minuman dan sebagainya. Nah, saya memberi rizki kalau dalam artian materi ya, dalam artian makan minum ya, saya memberi rizki kepada siapa? Kepada yang mau. Yang hadir ini siapa yang mau kan? Rezeki sudah dihadirkan, sudah dihidangkan. Ayo silakan yang mau ngambil. Siapa yang menghendaki. Kalau dia mau ya dia ambil itu hidangannya. Tapi kalau dia nggak mau mungkin dia sudah kenyang, nggak mau dia mungkin sudah nggak suka, nggak doyan kan gitu ya. Atau memang mungkin dia malu dan sebagainya, ya nggak ambil, ya itu mania syau. Jadi tuan rumah menghidangkan itu merezekikan kepada siapa yang hadir pada saat itu, semuanya dikasih. Nah, yang mendapatkan rezeki itu adalah yang mau ngambil, yang mau memanfaatkan, yang mau menikmati. Gitu kan? Kalau misalnya Anda datang ke rumah saya hidangkan aneka hidangan, terus Anda nggak mau makan, ya berarti Anda itu nggak mau. Gitu kan? Nah, demikian juga Allah. Aneka rezeki ini Allah sudah hidangkan di muka bumi ini. Ya, ya baik yang makanan, minuman, rezeki yang lain-lain semua, baik secara fisik maupun rezeki yang bersifat ilmu. Semuanya sudah dihidangkan, semuanya sudah diturunkan oleh Allah.
dengan lengkap, dengan sempurna, dengan sangat jumlah yang sangat banyak. Tinggal kita mau meraihnya apa enggak. Jangan nanti kepengen duit, maunya yang ada di gelatak di depan meja, yang enggak bisa, kan gitu ya. Kenapa? Karena semua perlu proses, perlu usaha. Kalau pengen rezeki dalam arti materi pengen banyak, ya berusaha lebih banyak, lebih cerdas, lebih pinter berusahanya. Pengen makanan ya berusaha untuk mendapatkannya. Pengen ilmu ya belajar ya untuk meraih rezeki yang bersifat ilmu. Jadi Allah memberikan rezeki itu bighairi hisab, udah tanpa perhitungan lagi, semuanya dikasih dalam jumlah yang sangat banyak, sangat berlimpah, sangat luas. Tinggal kita mau apa tidak. Kalau rezeki materi, ya kita mau berusaha enggak untuk mendapatkannya. Gitu kan? Kita berusaha untuk bekerja keras, bekerja cerdas untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang bersifat materi. Untuk rezeki-rezeki yang bersifat ilmu, keilmuan, ya kita berusaha juga dengan keras, berusaha dengan cerdas untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah yang mungkin masih terkandung katakanlah di dalam kitab suci atau mungkin di ayat-ayat yang ya sifatnya ayat-ayat apa ya ada ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat-ayat yang tertulis yang sudah terkandung di dalam kitab suci itu yang kita gali, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Ayat-ayat yang tidak tertulis sehingga kita memahami, memantau, ya, mempelajari yang Allah sudah menyebutkan. Misalnya alam taro, kaifa, bla bla bla, dan seterusnya. Nah itu yang ayat-ayat yang tidak tertulis yang mesti kita pelajari, kita pahami. Hadirin sekalian, kira-kira itu yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali lagi ke statement kita di awal bahwa ayat Allah ini diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman. Ya dulu, ya sekarang, ya besok. Kan gitu ya. Sehingga kalaupun bicara soal pemilu politik dan sebagainya, yaitu hanya kembang-kembang saja lah ya, bukan berarti mau membicarakan soal soal hal-hal itu. Tapi sebetulnya memang kalau Quran sudah menyebutkan lah ya secara garis besarnya mungkin pola-pola kehidupan manusia yang ya mungkin semua sifat-sifat manusia yang baik yang buruk semuanya sudah diuraikan ya. Tinggal bagaimana kita bisa memahaminya, bisa ya mengambil hikmah dari semua yang sudah Allah ajarkan kepada kita semua. Hadirin sekalian, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.